Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan membahas tentang konsep time value of money, gitu ya. Pada konsep ini di dalam manajemen keuangan ini cukup penting, ya, karena di dalam manajemen keuangan sendiri itu akan menunjukkan bahwasanya nilai uang saat ini, ya, akan lebih berharga daripada di masa depan, ya. Ini kaitannya apa? Kaitannya adalah dengan keputusan investasi dan adanya nanti pengaruh-pengaruh inflasi atau penurunan nilai uang. Itu artinya sebagai manajer keuangan kita bisa memberikan rekomendasi ya kepada perusahaan apakah kita akan melakukan investasi ya dengan adanya perubahan mata uang di masa depan dan adanya penurunan nilai mata uang di masa depan atau inflasi begitu ya. Nah, sorry, definisi dari time value of money atau kita singkat TVM begitu ya. Itu seperti dijelaskan pada slide ini gitu ya. Adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang yang masa akan datang. Atau konsep ini kita sampaikan bahwa konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Jadi intinya ada perbedaan waktu. Ini menurut Basri 98. Contohnya ya, misalnya begini, jika kita punya uang katakan 100 juta sekarang ya saat ini, nilainya lebih besar daripada 100 juta yang diterima 5 tahun mendatang. Ya, karena potensi bunga atau adanya investasi. Jadi bukan 100 jutanya, tetapi nilainya. Nilainya itu begini. Dengan 100 juta sekarang kita bisa memperoleh apa? Kita bisa membeli apa? Nah, 100 juta di 5 tahun ke depan belum tentu sesuatu yang kita bisa beli hari ini bisa dibeli dengan uang 100 juta di 5 tahun ke depan. Nah, itu contohnya ya. Jadi ada variabel waktu yang akan mempengaruhi value of money-nya gitu ya. Namanya aja time value of money. Nah, untuk konsep TVM sendiri ya, itu yang pertama ada future value namanya atau nilai masa depan. Ya, nilai uang di masa mendatang ini ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu. Ya. Jadi semakin tinggi tingkat bunga gitu ya, maka makin tinggi nilai uang di masa mendatang. Gitu ya. Contohnya untuk future value ini misalnya ya, kita deposito 1 juta ya, bunganya 5%. Kita mau simpen deposito itu 5 tahun. Nah, sehingga kita baru bisa ambil 5 tahun ke depan. Ya. Nilainya akan meningkat gitu kan, karena adanya bunga 5% tadi, gitu. Kemudian yang present value atau nilai sekarang. Konsep ini nilai yang saat ini pada proyeksi uang kas masuk bersih atau cash flow di masa mendatang. Jadi cash flow di masa mendatang kita hitung tarik ke sekarang nilainya berapa. Ya. Ini cirinya adalah semakin tinggi suku bunga ya, maka makin kecil nilai uang sekarang. Ya, kebalikannya ya, kalau future semakin tinggi nilai bunga maka makin tinggi uang di masa mendatang. Kalau yang ini kebalikannya karena dia present value, maka semakin tinggi suku bunga, semakin kecil nilai uang sekarang. Ya, pada rencana penerimaan uang di masa depan. Ini kebalikannya ya, contohnya tadi ya, jika kita ingin mendapatkan 1 juta ya, 5 tahun mendatang dengan bunga 5%, perlu menyimpan jumlah yang lebih kecil sekarang. Ya, artinya kalau kita di 5 tahun ke depan punya uang 1 juta, kita tidak harus menyimpan berapa? 1 juta dibagi 5 setiap tahun begitu ya. Artinya kita boleh menyimpan nilai yang di bawah itu gitu. Kemudian ada net present value atau NPV
Ini saya rasa udah pernah dibahas di materi sebelumnya ya. Ini adalah selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari investasi. Ya. Jadi adanya selisih antara nilai sekarang ya, dari penerimaan dengan nilai sekarang dari investasi. Nah, NPV inilah yang kita gunakan nanti untuk mengevaluasi suatu kelayakan proyek, yang dalam konteks ini proyek investasi. Artinya proyek itu tidak hanya 1 bulan 2 bulan begitu ya, katakanlah 5 tahun lebih begitu ya. Nah, apakah investasi kita dalam proyek tersebut menguntungkan atau justru rugi? Nah, itu keputusannya nanti ada bisa diukur atau dikalkulasi menggunakan NPV. Nah, di dalam perhitungan nilai uang ya dari waktu ke waktu itu ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu pertama bunga tetap ya, bunga tetap atau fixed interest ya. Perhitungan bunga ini sangat sederhana, yang diperhitungkan dengan besarnya pokok yang sama dan tingkat bunganya juga sama setiap waktu. Artinya kita sudah bisa mengkalkulasi gitu ya, seperti deposito tadi contohnya ya, yaitu bunganya tetap, sehingga kita bisa mengkalkulasi, tinggal hitung berapa lama dia akan ketemu nilainya. Kemudian yang kedua adalah nilai majemuk. Ya, nilai majemuk. Ini merupakan penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok gitu ya, dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu. Apabila bunga tidak diambil pada setiap saat. Ya, jika bunga tidak diambil, nilainya akan terus tumbuh. Artinya begini, kita invest atau menyimpan ya uang kita, setiap bulan atau setiap tahun kita dapat bunga, dan bunga itu masuk ke dalam invest kita, ditambahkan kepada invest kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini contohnya yang nilai majemuk itu bisa kita buat contoh, misalnya annuity gitu ya. Nah, contohnya kita menabung 500.000 per bulan. Nah, itu kemudian kita akan menghasilkan akumulasi lebih besar karena bunga majemuk, misalnya bunga per tahunnya per bulannya menghasilkan 1% gitu ya. Maka setiap 1 bulan akan bertambah 1%. Terus begitu. Kemudian yang konsep present value ini besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Ini ya nilai majemuk tadi sudah saya contohkan ya, seri dari pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang sama selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu. Jadi kita membayarkan dengan nilai yang sama, katakan setiap bulan 500.000 gitu ya. Kalau nilai sekarang dari annuity itu merupakan perhitungan nilai sekarang atau present value dari suatu annuity. Ya, kebalikan dari perhitungan jumlah nilai majemuk dari annuity tadi. Kalau ini melihat nilai ke depan, ini nilai sekarangnya berdasarkan dari nilai di masa depannya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang hubungan nilai waktu ya dari uang dan kebijaksanaan investasi. Kebijaksanaan investasi artinya akan ada pengambilan keputusan gitu ya, pengambilan keputusan apakah investasi itu layak atau tidak untuk dilakukan. Ya, ini kebijakan investasi ini akan terkait dengan masa yang akan datang ya. Tetapi dalam penilaian menguntungkan tidaknya akan dilaksanakan pada saat sekarang. Jadi kita bisa mengkalkulasi nilainya ke depan bagaimana, tapi keputusannya harus kita ambil sekarang nih, gitu ya. Nah, investasi ini perlu dievaluasi berdasarkan beberapa hal, misalnya cash flow-nya di masa depan, ya, yang disesuaikan menjadi nilai sekarang.
Nah, caranya bagaimana? Nanti akan ada menggunakan discount rate. Ya, discount rate itu artinya perkiraan bunga yang dipotongkan gitu ya, atau didiskaunkan, atau dalam konteks lain disebut discounting gitu ya. Nah, ini sangat membantu pengambilan keputusan terkait dengan nilai uang di masa sekarang dan dengan masa depan. Penerimaan pada waktu yang akan datang pada dasarnya adalah net cash flow ya dari pelaksanaan investasi yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama biaya project atau investasi awal atau kita sebut sebagai initial outlays gitu ya. Ini biaya awal, modal awal. Kemudian ada namanya cash flow atau cash outflow ya selama proyek investasi berjalan. Jadi keluar masuknya dana begitu ya. Kemudian ada nilai residu dari proyek investasi yang bersangkutan. Kemudian cash flow dan cash outflow lain-lain di luar proses pelaksanaan proyek. Oke, kita buat contoh misalnya harga beras meningkat ya dari Rp600 per kilogram di tahun 90 gitu ya. Nah, sekarang menjadi 8.500 kilogram rupiah gitu ya. Menunjukkan bahwasanya inflasi mempengaruhi daya beli. Jadi pinjaman 100.000 dalam sebulan dengan bunga menghasilkan total uang lebih besar. Itu contohnya ya. Oke, coba teman-teman perhatikan ini ya, contoh-contoh kasus atau fakta yang kita bisa pelajari. Di tahun 90 harga 1 kg beras tidak lebih dari 600. Ya. Di tahun 95 udah jadi 800. Tahun 2000 1.200, 2005 menjadi 5.000. Nah, sekarang sekitar 8.500. Ya, kalau di ini 2 tahun yang lalu mungkin ya. Kalau sekarang sudah 10.000 lebih gitu ya. Maka bila kita meminjam uang 100.000 sebulan yang lalu, ya, maka hutang kita saat ini mungkin telah menjadi 1.000, 100.000, 101.000 gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita pinjam uang di bank misalnya ya, begitu. Nah, eh, kemudian di situ ada bunga yang diperoleh atas imbal hasil. Nah, jika uang disimpan di bank, bunga menjadi tambahan terhadap modal awal kita, gitu. Nah, maka dari kasus yang tadi, ya, kita bisa melihat bahwasanya nilai uang yang berubah dan yang cenderungannya adalah turun, itu dipengaruhi oleh adanya waktu, ya, berjalannya waktu. Nah, sejumlah uang yang diterima investor untuk penggunaannya di luar modal awal itu disebut sebagai interest, ya, interest. Nah, sedangkan modal awal yang diinvestasikan disebut sebagai principal, gitu ya, principal. Jadi inisiasi awal itu disebut sebagai principal. Kita masuk ke net present value, ya, NPV. Tadi kita sudah sampaikan net present value itu menilai uang saat ini berdasarkan dari nilai investasi di masa depan, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita ingin punya 1 M di 5 tahun ke depan, itu kita tarik sekarang kita harus investnya berapa, begitu. Nah, eh, sebenarnya NPV ini adalah sebuah alat gitu ya, alat analisis finansial yang digunakan untuk ini mengukur layak atau tidaknya suatu usaha dilaksanakan. Dalam konteks ini kita lebih fokus pada investasi dijalankan, begitu ya. Ya, dilihat dari nilai sekarang, present value.
arus kas bersih yang akan diterima dibandingkan dengan nilai sekarang dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Jadi present value itu kan artinya nilai saat ini ya dari jumlah cash di kemudian hari ya. Ini sebelum adanya interest atau nah di dalam mengukur NPV ini ada beberapa rule gitu ya. Ya, proyek akan dianggap layak jika nanti NPV-nya ini lebih dari 0 gitu ya. Ya, misalnya kita invest 600 juta dengan arus kas tahunan menghasilkan positif 50,65 juta gitu ya. Sehingga dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Ini layak dilakukan. Ini persamaan dari present value sendiri ya. Present value sebenarnya teman-teman cukup hafalkan yang pertama dan kedua karena yang selebihnya adalah tinggal mengganti bagian ini aja ya. Ya. Ini dan ini. Bagian ini dan ini saja. Ini adalah waktu ya, waktunya. Ya, satu ini investasinya. I itu interestnya gitu ya. Nah, misalnya ini contoh ya untuk kita menghitung present value. Seseorang mendepositokan uangnya di bank sebesar $500 ya. Setelah 5 tahun berapa uangnya? Kalau suku bunganya 6% gitu. Nah, coba teman-teman hitung. Oke, kita lanjut aja. Jawabannya seperti ini. Kita bisa menggunakan gambar garis seperti ini dulu, gitu ya. Periodenya 5 tahun ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu kan. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Presentnya $500, bunganya 6%, waktunya 5. Maka future-nya akan dapat berapa? Nah, kita bisa masukkan di sini future value adalah P kali 1 plus I pangkat N. P-nya, F-nya adalah 500, P-nya adalah 500 kalikan 1 plus 0,06, 0,06 ini 6% ya. Ya. Kemudian pangkat 5, 5 ini adalah 5 tahunnya. Ya. Atau kita bisa menggunakan tabel komponen bunga gitu ya, ini bisa dicari tabel komponen bunga. Intinya kita akan dapat 669. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana bunga majemuk itu dapat meningkatkan nilai uang. Ya, jadi kalau kita deposito $500, 5 tahun ke depan kita akan dapat $669. Ini contoh yang kedua. Nah, jika kita ingin di tabungan kita, ini kebalikannya yang tadi ya, setelah 5 tahun, uangnya menjadi $1.000. Nah, jadi berapa uang yang harus kita depositokan sekarang gitu ya, dengan suku bunga 6%. Nah, ini kebalikannya yang tadi. Kita hitungnya seperti ini tadi ya. Bedanya yang diisi adalah di sini. Future-nya kita udah kasih tahu $1.000, interestnya 6%, waktunya 5 tahun. Masukkan aja ke rumus yang tadi gitu ya. P sama dengan F kali 1 plus I pangkat min N. Ya, pangkatnya min N. Maka F-nya 1000 masuk sini. Dikalikan 1 plus 0,06, 0,06 dari bunga 6%, pangkatnya diminuskan, min 5. Nah, ketemu hasilnya 747. Ya. Artinya,
untuk bisa memperoleh $1.000 di 5 tahun ke depan, kita sekarang cukup deposito $747 ya, dengan asumsi bunganya 6% flat gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya bunga dan waktu inilah yang mempengaruhi bagaimana nilai uang ini akan meningkat gitu kan. Sekarang kita akan bahas tentang anuitas atau annuity. Ya, ini terkait dengan serangkaian pembayaran dalam jumlah yang tetap ya, untuk suatu jangka waktu tertentu. Ya, rumusnya seperti ini, FVA sama dengan PMT, harga mutlak. Harga mutlak ini artinya positif negatifnya kita nggak akan pengaruh gitu ya. 1 plus I pangkat N min 1 per I. Ya. Kalau FVA ini future value of annuity, kalau PMT itu payment period, I interest, N number of period, berapa lama waktunya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh lagi ya. Nah, ada pertanyaan, berapa uang kita di akhir tahun kelima, Desember tahun kelima ya, bila kita menabung sebesar $500 per tahun setiap akhir tahun, bila interestnya 6%. Nah, berarti nabungnya setahun sekali $500. Pengen tahu nilainya di 5 tahun ke depan itu berapa dengan nilai bunga 6%. Oke, kita masukkan, diketahui N-nya 5, waktunya 5 ya. PMT-nya kita sekarang punyanya nabungnya 500 gitu ya. Interestnya 0,06. Oke, yang ditanya FVA-nya. Maka rumusnya FVA PMT dikalikan 1 plus I kali N-1 per I. Masukkan aja, PMT-nya 500, 0,038 ini tambah ini, dibagi interestnya 0,06. Maka tambahan per periodenya adalah 2818. Gitu ya. Oke, ini contohnya kalau solusi dengan single payment gitu ya. Ini kita hitung N-nya 5 periode. Ya, setiap periode kita akan menabung 500 setiap tahun. Gitu kan. Oke. Dalam single payment ya. Nilainya akan menjadi 2.818 ya. Kita menghitungnya dari belakang ya. 500 ya. Kemudian ada bunga akan menjadi 530 gitu ya. Ada bunga lagi, ada 562, ada bunga lagi 595 ya. Lalu 631 ditambahkan semuanya menjadi 2.818 US dollar. Ya. Ini menghitungnya dari belakang ke depan. Kita anggap ini tahun ke-0 dan sini tahun ke-5. Oke, ini bagaimana kita menghitung net present value ya. Jadi di sini kita akan ditunjukkan bagaimana nanti faktor diskon gitu ya diterapkan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Jadi di masa depan kita akan dapat 105 pada tahun pertama, lalu pembayaran 100 pada hari ini, artinya berkurang 100 gitu ya. Investasinya 6%, maka net present value-nya adalah bagaimana?
Ini contohnya ya, contoh soalnya. Suatu proyek investasi membutuhkan dana investasi sebesar 600.000 rupiah, 600 juta rupiah ya. Dan diharapkan mempunyai usia 4 tahun. Artinya N-nya adalah 4 tahun. Dengan penerimaan bersih selama usia investasi adalah 150 juta, 250 juta, 300 juta, dan 400 juta. Ini jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Maka bila bunganya 21%, ya, kita bisa hitung besarnya net present value sebagai berikut. Ya, masukkan rumus yang tadi, ya, untuk setiap periode tahunnya, artinya di sini harus ada 1, 2, 3, 4, ya, karena ini 4 tahun, gitu ya. Maka nilainya adalah 50,665 juta. Ya, ini nilai sekarang. Artinya pada investasi dengan bunga 21%, kita cukup invest di 50 juta saja sekarang. Ya. Dan 4 tahun kemudian nilainya akan menjadi 600 juta. Begitu ya contohnya. Atau kita juga bisa menggunakan discount factor. Ya, kalau kita menggunakan discount factor. Ya. Ini nilai sekarang dihitung dengan diskon faktor yang mempertimbangkan bunga dan periode waktu. Ya, diskon faktornya 21%. Jadi di tahun pertama ini kita ada cash flow 150 juta. Ya, pemasukan 150 juta. Diskon faktornya 0,826. Diskon faktor itu yang ini tadi ya. Bagian ini. Ya, 1 plus 0,21. 1 plus pangkat bunganya gitu ya. Pangkat 1. Nah, kita masukkan dalam sebuah tabel seperti ini, ketemu 50,650. Ini nilai sekarang. Artinya untuk kita bisa memperoleh nilai 600 juta dalam 4 tahun, ya, investasi kita cukup 50 juta 650 ribu. Ya. Ini angkanya semuanya dibulatkan. Oke, mungkin itu aja untuk materi time value of money gitu ya. Jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.